Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini, yakni tanggal 25 Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 26 Desember 2024 Masehi, Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia antara Maghrib dan Isya. Kita menahan diri sejenak untuk menggapai harta simpanan, kanzun kalau kita istilahkan. Tetapi harta simpanan ini bukan harta benda, tetapi ini ada rahmat Allah, di sini ada ampunan Allah, di sini adalah ada ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sejenak menahan diri untuk menggapai semua keutamaan tersebut. Dan insyaallah kita di kesempatan yang berbahagia ini, yang biasanya jadwal tetap kita di hari Selasa, di setiap hari Selasa pada maghrib, dan sekarang kita lanjutkan pelajaran karena sangat amat disayangkan waktu luang itu tidak diisi dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita di rumah bisa melakukan ketaatan yang lainnya, misalnya kita tilawah Quran di rumah, belum tentu, karena akan ada kesibukan yang lainnya. Jadi kalau di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minimal kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harapan kita. Insyaallah kita di malam yang berbahagia ini akan membahas bab yang ke-59 dari kitab Tauhid, dan kita berharap sebelum Ramadan datang kitab ini sama-sama kita tuntaskan, sama-sama kita selesaikan, tentunya dengan izin, taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan hanya sekedar tamat, akan tetapi pemahaman di sini, kemudian pengamalannya. Kemudian kita sampaikan bahwasanya hak Allah itu sangatlah besar. Hak Allah itu harus kita tunaikan dengan kewajiban-kewajiban kita.
Karena kita hamba Allah, kita senantiasa berharap kepada Allah, kita butuh Allah, sementara Allah tidak satupun butuh terhadap makhluknya, tidak ada satupun. Ini harus kita ulang kembali. Mudah-mudahan dengan ini akan menambahkan keimanan dalam hati kita, menyuburkan benih-benih tauhid yang telah Allah pupuk di dalam hati kita, sehingga itu akan mengakar kokoh, yang merupakan semakin kita mendekati ajal kita, akarnya semakin kokoh di dalam hati kita. Dan ini yang kita harapkan, seharusnya semestinya tujuan dari kita mempelajari kitab tauhid. Baik, kita langsung saja untuk menghemat waktu, maka kita dengarkan apa yang telah dituliskan oleh muallif rahimahullah taala. Beliau membawakan dua dalil di dalam bab ini, yakni dalam surah Ali Imran ayat 154, kemudian dalam surah Al-Fat ayat 6. Tafadhal. Tafadhal. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ali Imran ayat 154. Satu lagi. Mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang musyrik, laki-laki dari perempuan yang mereka itu bersangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah saja tempat kembali. Al-Fat ayat 6. Baik, barakallahu fiikum. Itu dua ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di dalam bab ini. Jadi dua ayat ini pada bab ini, yakni dalam surah Ali Imran ayat 154 dan surah Al-Fat ayat 6. Ini terdapat tiga penamaan prasangka buruk terhadap Allah. Ada tiga kita jumpai di sini. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yazunnu billahi ghairal haq. Itu yang pertama. Yazunnu nabillahi ghairal haq, yakni berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zannal jahiliyah, yaitu berprasangka jahiliyah. Itu dalam surah Ali Imran ayat 154. Adapun di dalam surah Al-Fat ayat 6, az-zannina billahi zannas sau'. Jadi dia berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi prasangka yang tidak benar, kemudian prasangka jahiliyah, kemudian prasangka yang buruk. Ketiga prasangka ini itu maknanya sama. Maknanya sama, bahwasanya itu adalah merupakan prasangkaan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan maha kesempurnaannya,
Allah Rabbuna Jalla wa'ala dengan seluruh kesempurnaan dan keagungan yang ada pada sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu tidak boleh mendapatkan apa yang disebutkan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang musyrik yang mengatakan kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, kemudian prasangka jahiliyah, kemudian prasangka yang buruk. Adapun yang disyariatkan di dalam agama kita adalah yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ibadah. Jadi husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Sementara suudzon itu adalah celaan di dalam agama, termasuk dari dosa yang menurunkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini maka diambillah dari pembahasan yang ringkas ini yang baru saja kita dengarkan, diambillah kesimpulan dari bab ini. Jadi dilarang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menafsirkan ayat yang baru saja kita sebutkan dengan prasangkaan, bahwasanya Allah tidak akan memenangkan Rasulnya dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap, dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut, zon yang disebut dalam ayat yang baru saja kita dengarkan dua tempat, dalam surah Ali Imran ayat 154 dan surah Al-Fat ayat 6, bahwasanya terdapat 3 penafsiran. Yang pertama, ini yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini. Yang pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Itu yang pertama. Jadi prasangka buruk yang terdapat dalam ayat ini, yaitu maksudnya yang pertama 3 penafsiran. Yang pertama yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini dapatlah diketahui prasangka buruk di sini adalah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disempurnakan, akan dimenangkan oleh Allah atas agama yang lain. Inilah prasangka yang buruk yang orang-orang munafik, orang-orang musyrik tersebut dalam surah Al-Fat. Baik. Kemudian disebutkan juga bahwasanya seseorang yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran. Nah, jadi ada prasangkaan bahwasanya orang-orang munafik kebatilan itu akan dimenangkan atas kebenaran, dan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari yang terjadi tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini masih terkait dengan peristiwa perang Uhud yang telah kita bahas sebenarnya ayatnya ini di dalam surah pembahasan 2 bab sebelumnya, yang larangan mengucapkan lau, andai kata, seandainya. Juga seperti itu. Jadi orang-orang munafikin mengatakan seandainya kita tidak ikut berperang, tentu kita tidak mengalami kematian, tidak mengalami kekalahan dan seterusnya di peristiwa perang Uhud. Jadi dari ungkapan itu mereka menolak hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengingkari bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan dimenangkan. Nah, itu sehingga itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hazakumullah. Kebanyakan orang-orang melakukan prasangka buruk terhadap Allah. Nanti akan kita bawakan yang dinukilkan dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, juga Ighathul Lahfan, dinukilkan di dalam Fathul Majid ini. Tentunya akan kita bawakan secara garis besarnya. Lumayan banyak jenis-jenis prasangkaan buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala.
orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam menjelaskan, menafsirkan hadis ini, dua ayat ini, maka hanya sedikit yang selamat. Siapa yang selamat? Itu orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Mengetahui bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala, mengimani rukun iman yang 6 tersebut dengan keimanan yang benar, keimanan yang sahih. Jadi ini orang-orang yang akan selamat dari prasangka buruk. Adapun orang yang tidak mempelajari tentang Allah, hikmah yang ada di balik kejadian yang Allah berikan, maka akan terjatuh kepada suudzon, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah yang dengan kemahaagungannya memiliki hikmah. Allah yang maha agung juga yang maha terpuji akan akan mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh terhadapnya. Seperti kaum mukminin yang berperang terhadap kaum Quraisy, orang-orang kafir musyrik Mekah, tentunya Allah akan memenangkan kebenaran itu. Cuman terjadi di perang Uhud kekalahan, ada beberapa akhirnya mendapati perlawanan yang sengit dari kafir Quraisy. Itu ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di situ yang tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Kalaulah tidak ada di situ, mana lagi ada di situ ada kesabaran, kemudian di situ akan ada ampunan dan seterusnya. Jadi apabila kita meneliti atau siapapun orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meremehkan takdir. Coba seandainya terjadi begini. Coba begini yang kita lakukan. Coba begini yang seterusnya. Jadi seolah-olah dia menganggap remeh takdir yang Allah tentukan terhadap apapun sesuatu pun yang akan terjadi. Jadi dari setiap kejadian-kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita, periksalah diri kita, koreksi diri kita, teliti diri kita, bercerminlah terhadap diri kita. Apakah kita menyalahkan takdir Allah atau kita menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu bisa dinilai dari pribadi kita masing-masing. Itu bisa dinilai dari pribadi kita masing-masing. Ada ungkapan sesuatu bait syair, fa in tanju minha tanju min zi azimah. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Wa illa fa inni la ikhalaka najian. Tapi bila tidak, kukira Anda tidak akan selamat. Jadi kalau kita selamat dari kita koreksi diri kita, kita periksa diri kita terhadap sesuatu yang terjadi di luar kehendak, di luar kekuasaan kita, lalu kita cek diri kita, kita bercermin akan diri kita, kita kembalikan. Apabila itu fa'in tanju minha tanju min zi azimah. Jika Anda selamat, jika kita selamat dari suatu malapetaka yang besar itu, jika kita selamat dari sikap tersebut, maka selamatlah kita dari suatu malapetaka yang besar. Wa illa fa inni la ikhalaka najia. Tapi bila tidak, otomatis kita tidak akan selamat. Itu maksud dari bagaimana tentang menyikapi yang terjadi peristiwa perang Uhud, tentunya yang telah kita singgung di 2 bab yang lalu. Taib. Yazunnu billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana min amri la min syai' kul innal amra kulluhu lillah. Taib. Jadi mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita
sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini. Katakanlah sungguh urusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung bahwasanya ayat ini berkenaan dengan peristiwa perang Uhud. Keadaan orang munafik. Kalau diteruskan ayatnya maka dijelaskan bahwasanya ayat tersebut, coba ayat 100 itu secara lengkap dalam surah Ali Imran. Itu lumayan panjang. Seandainya engkau di laufi buyutikum labaradal ladzina kutiba alaihimul qatl. 154 ya. Itu setengah ini. Setengah halaman ayatnya sebenarnya. Taib, fadal. Summa Kemudian setelah kamu perlukan kita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa gantung yang meliputi segolongan dari kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkahan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh, dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Taib, ini wallahu alimun bizatis sudur. Jadi di akhir dengan penggalan yang sangat menakutkan orang-orang yang memiliki kearifan, ma'rifatullah wallahu alimun bizatis sudur. Jadi Allah Maha mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam hati. Tadi yang sebagaimana kita sebutkan mengenai dua ayat dalam surah Ali Imran 154 dan surah Al-Fat yang dibawakan oleh muallif dalam ayat ke-6 itu alhamdulillah kita anggap selesai. Di sini dinukilkan sesuatu pembahasan yang cukup panjang. Jadi kita akan bacakan pembahasan ini yang dinukil dari kitab Al-Ibnul Qayyim, yaitu Zadul Ma'ad. Juga panjang lebar dibahas juga dalam kitab Ighathul Lahfan. Maka akan kita jelaskan bentuk-bentuk prasangkaan itu. Ada yang berprasangka bahwanya amal soleh itu akan hilang, ada yang berprasangka bahwa Allah mengumpulkan setelah kematian bahwa Allah tidak akan memberikan pahala, ada yang berprasangka bahwasanya Allah membiarkan makhluknya sia-sia, tidak diturunkan syariat, tidak ada yang Allah melakukan. Banyak sekali prasangkaan di sini. Ini ada beberapa halaman yang insyaallah akan kita bacakan secara cepat tentunya. Jadi bagaimana prasangkaan orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini dari kalau di dalam kitab Zadul Ma'ad
halaman 103 sampai 106. Taib, kita akan mencoba membacakan apa yang dinukilkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini. Taib. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberi komentar tentang apa yang terjadi dalam perang Uhud. Prasangka yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan bahwa dia tidak akan memenangkan Rasulnya, dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap, dan bahwa Rasul akan menyerah untuk dibunuh. Ditafsirkan pula tentang prasangka mereka bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir Allah dan hikmahnya. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 penafsiran. Yang pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Yang kedua, mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas segala agama. Taib. Adapun hal ini sebagai prasangka buruk, yakni prasangka jahiliyah, yaitu prasangka yang dinisbahkan kepada ahli jahil, dan prasangka yang tidak benar, karena prasangka ini tidak sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia, zatnya yang suci dari segala aib dan keburukan, dan bertentangan dengan apa yang sesuai dengan hikmahnya. Kemaha terpujiannya, keesaannya dengan rububiyah dan ilahiyahnya bertentangan dengan apa yang sesuai dengan janjinya yang benar, yang tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertentangan dengan kalimatnya yang telah ditetapkan bagi para rasulnya bahwa dia akan memenangkan mereka dan membiarkan dan tidak membiarkan mereka kalah, dan bagi pasukan-pasukannya bahwa mereka akan menang. Barang siapa berprasangka bahwa Allah tidak memenangkan Rasulnya, tidak menyempurnakan agamanya, tidak menguatkannya dan tidak menguatkan golongannya, tidak meninggikannya, mendukung dan memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka, dan bahwa dia tidak memenangkan agama dan kitabnya, tetapi menjadikan kemusyrikan mengalahkan tauhid dan kebatilan mengalahkan kebenaran dengan kekalahan yang tetap, serta tauhid dan kebenaran akan lenyap dan tidak akan berdiri selama-lamanya, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi perhatikan di sini, kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa tauhid itu akan musnah, kebenaran itu akan musnah, akan muncul kesyirikan yang akan tegak, berarti telah melakukan prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, menisbatkannya kepada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sesuai dengan keagungan Allah, kesempurnaannya, sifat-sifatnya dan asma-asmanya, karena kemaha terpujian, kemuliaannya, hikmahnya dan kerububiyahannya, menolak prasangka seperti itu dan menolak untuk mengalahkan kelompoknya dan pasukannya, serta menjadikan kemenangan yang abadi diraih oleh musuh-musuhnya, yaitu orang-orang musyrik yang mendustakannya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azamukumullah, barang siapa yang berprasangka demikian terhadap Allah, berarti dia tidak mengetahui tentang Allah, tidak mengenal Allah Azza wa Jal. Ini adalah musibah bagi seorang hamba yang tidak mengenal Rabbnya, tidak mengenal nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula barang siapa mengingkari bahwa itu semua dengan ketentuan dan takdirnya, berarti dia tidak mengetahui keesaan Allah, rububiyahnya, kerajaannya, dan keagungannya. Begitu pula orang yang mengingkari bahwa Allah menakdirkan sesuatu untuk suatu hikmah yang matang dan tujuan yang terpuji, dia berhak dipuji karenanya, dan apa yang terjadi ini hanyalah sekadar kehendak saja tanpa hikmah, maka orang itu tidak mengetahui keesaannya. Takdirnya tidak akan keluar dari hikmah karena membawa kepada kesenangan meskipun sebelumnya amat dibenci olehnya. Allah tidak menakdirkan dengan sia-sia dan tidak menghendakinya dengan main-main, serta tidak menciptakan dengan batil. Coba dilihat surat Shad ayat 27. Coba dibaca. Ada? Jumpa?
Surat Shad ayat 27. Di aplikasi. Ya. Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya secara sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka celakalah orang-orang yang kufur karena mereka akan masuk neraka. Taib. Nah, jadi sesuatunya itu diciptakan Allah di langit dan di bumi dan di antara keduanya bukan sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Apa yang terjadi itu tidak ada sia-sia. Ada hikmah di setiap kejadian tersebut. Kebanyakan orang melakukan prasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jalla, baik dalam hal yang berkenaan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, orang yang mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, serta tanda-tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang memastikan keberhikmahannya dan keterpujiannya. Maka barang siapa putus asa dari rahmatnya, ia benar-benar telah menyangka terhadapnya dengan sangkaan yang buruk. Barang siapa yang mengatakan, jadi ini masih ungkapan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga Ighathul Lahfan, barang siapa mengatakan bahwa boleh-boleh saja bagi Allah menyiksa wali-walinya padahal mereka baik dan ikhlas, dan menyamakan antara mereka dan musuh-musuhnya, maka orang itu telah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyangka bahwa Allah membiarkan makhluknya sia-sia tanpa ada perintah dan larangan, dia tidak mengutus rasul-rasulnya dan tidak menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka, akan tetapi membiarkan mereka bebas seperti hewan ternak, seperti binatang, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Bayangkan, Allah menciptakan seluruh makhluknya, lalu Allah menciptakan manusia yang spesial. Allah turunkan Rasul, orang utus Rasulnya, Allah turunkan kitabnya, dan tidak dibiarkan begitu saja. Jadi kalau dibiarkan begitu saja seperti hewan ternak, nah ini berarti telah membiarkan, telah berprasangka buruk terhadap Allah. Allah tidak demikian. Allah ciptakan manusia, Allah turunkan kitabnya, Allah utus Rasulnya. Di situ ada perintah dan larangan. Kemudian barang siapa menyangka bahwa Allah tidak mengumpulkan hambanya setelah kematian mereka untuk diberikan pahala dan siksa, di mana orang baik akan dibalas atas kebaikan mereka dan orang jahat akan dibalas atas kejahatan, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang yang telah berbuat baik itu tidak akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat, kemudian begitu juga sebaliknya orang buruk tidak akan disiksa, maka dia telah berprasangka buruk terhadap Allah. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah tidak menerangkan kepada makhluknya hakikat perselisihan mereka dan tidak menampakkan kepada mereka kebenarannya dan kebenaran Rasul-Rasulnya, serta bahwa musuh-musuhnya adalah orang-orang yang berdusta, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Jadi dinampakkan kebenaran itu, utusan Allah, nabi-nabi dan para rasul, dan dinampakkan siapa yang dusta sebenarnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan barang siapa menyangka bahwa Allah menghilangkan amal solehnya yang telah ia lakukan secara murni untuk Allah dengan menjalankan perintahnya, dan ia membatalkan amalnya itu tanpa suatu sebab dari hamba, dan menyangka bahwa Allah menyiksanya tanpa sesuatu perbuatan darinya, tanpa kemauan, kehendak dan kekuasaan darinya dalam melakukan, akan tetapi Allah menyiksanya karena kehendaknya, atau menyangka terhadap Allah bahwa Allah boleh-boleh saja untuk menguatkan musuh-musuhnya yang pendusta, dan mukjizat seperti yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya supaya mereka dapat menyesatkan hamba-hambanya dengan mukjizat itu, dan menyangka bahwa Allah menganggap baik segala sesuatu hingga menyiksa orang yang menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepadanya. Lalu Allah mengekalkannya di neraka jahim
di dasar yang paling dasar, dan menyangka bahwa Allah memberi nikmat kepada orang yang menghabiskan umurnya dalam memusuhinya, para rasulnya dan agamanya. Lalu Allah mengangkatnya sehingga ke derajat yang paling tinggi, kemudian mengatakan bahwa kedua masalah tersebut baginya adalah sama baiknya, serta tidak dapat diketahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kecuali dengan berita yang benar, dan menyangka bahwa akal tidak dapat menetapkan keburukan dan kebaikan, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini banyak sekali, insyaallah akan kita bacakan. Sudah azan belum? Jadi ini sangat bermanfaat sekali ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim apabila kita memahaminya. Perhatikan, barang siapa menyangka bahwa Allah memberi kabar tentang dirinya, sifatnya dan perbuatannya dengan sesuatu yang zahirnya batil dan serupa dengan makhluknya, dan menyangka bahwa Allah mengabaikan kebenaran dalam hal ini, dia tidak menyampaikannya, bahkan hanya memberikan simbol dan isyarat yang samar dan tidak dijelaskan, akan tetapi selalu berterus terang dengan penyerupaan dan kebatilan, dan menyangka bahwa Allah menghendaki makhluknya supaya mereka mengerahkan akalnya, kekuatannya dan pikirannya untuk menyelewengkan firman Allah dan menakwilnya dengan takwil yang tidak sebenarnya, dan mencari-cari bentuk-bentuk kemungkinan yang tidak disukai dan penafsiran yang lebih merupakan permainan dan teka-teki daripada penjelasan dan penerangan, serta mereka menyangka bahwa Allah menyerahkan kepada makhluknya dalam memahami nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi berdasarkan akal dan pendapat mereka, bukan berdasarkan kitabnya. Bahkan menyangka bahwa Allah menghendaki mereka supaya tidak memahami firman-Nya seperti yang mereka ketahui dan pembicaraan dan bahasa mereka, padahal Allah berkuasa untuk menerangkan kebenaran yang patut diterangkan kepada mereka dan menghindarkan mereka dari lafaz-lafaz yang menjerumuskan mereka ke dalam keyakinan yang batil. Akan tetapi Allah tidak melakukannya, malah Dia menjadikan mereka menempuh jalan selain jalan petunjuk dan keterangan, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap Allah. Jadi kalau ada mengatakan tidak jelas sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, lalu diselewengkan, ditakwil, maka dia telah melakukan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika orang itu mengatakan bahwa Allah tidak mampu mengungkapkan kebenaran dengan kalimat yang jelas, di mana orang itu dan pendahulunya dapat mengungkapkannya, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap kekuasaan Allah dengan menyatakannya sebagai kelemahan. Jika orang itu mengatakan bahwa Allah mampu menerangkannya, akan tetapi dia tidak menerangkannya dan menghindari keterangan serta penjelasan tentang kebenaran dan memilih sesuatu yang tidak jelas, bahkan menjerumuskan hambanya dalam kebatilan yang mustahil dan keyakinan yang rusak, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, setelah azan Isya kita lanjutkan insyaallah. Ya Abdurrahman. أشهد أن لا
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kita lanjutkan apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan beliau juga menjelaskan dalam kitab Ighathul Lahfan tentang orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyangka bahwa dirinya dan pendahulunya lebih dapat mengungkapkan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dan bahwa petunjuk dan kebenaran terdapat dalam perkataan dan ucapan mereka, adalah lahiriah firman Allah adalah tasyabbuh, penyerupaan, kemudian tamtsil, penyamaan, dan kesesatan. Sedangkan lahiriah perkataan orang-orang yang menyimpang dan bingung adalah suatu petunjuk yang benar, maka ini adalah seburuk-buruk sangkaan terhadap Allah, melakukan keburukan, persangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu semua termasuk orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah, berprasangka yang tidak benar, yang merupakan prasangka jahiliyah. Barang siapa yang menyangka terhadap Allah bahwa dalam kerajaannya dia tidak berkehendak dan tidak kuasa atas ciptaan dan kejadiannya, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap Allah. Kemudian diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak berbuat apa-apa dari zaman azali, yaitu zaman sebelum diciptakannya langit dan bumi hingga selama-lamanya, tidak bersifat mampu melakukan pada waktu itu, kemudian dia menjadi mampu setelah sebelumnya tidak mampu, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap Allah. Ini adalah orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya Allah mengetahui setelah makhluk itu melakukan. Setelah hamba melakukan amalan, baru Allah tahu. Ini orang-orang Qadariyah. Kemudian barang siapa menyangka terhadap Allah bahwa dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui benda-benda yang ada, tidak mengetahui bilangan langit dan bintang, bilangan anak Adam, gerak dan perbuatan mereka, dan tidak mengetahui sesuatu dengan pasti, maka orang itu telah berprasangka buruk terhadap Allah. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, pengetahuan, kehendak, kemampuan berbicara, yaitu berfirman, dan menyangka bahwa dia tidak berbicara kepada seorang dari makhluknya dan tidak berbicara selama-lamanya, dia dahulu tidak berfirman dan sekarang juga tidak, dia tidak mempunyai perintah dan larangan yang dia sampaikan, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Nah, jadi banyak dibantah semuanya. Orang-orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, orang Qadariyah ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa bukan. Ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad dan Ighathul Lahfan bahwa ini adalah termasuk berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak berada di atas langit, di atas arasnya, serta tidak berpisah dari makhluknya, dan menyangka bahwa zat Allah dibandingkan kepada arasnya seperti perbandingan kepada orang yang paling rendah derajatnya dan kepada tempat-tempat yang tidak layak disebutkan, dan bahwa dia ada di bawah dan juga ada di atas, dan juga bahwa yang mengatakan maha suci Tuhanku yang maha rendah seperti orang mengatakan maha suci Tuhanku yang maha tinggi, maka orang itu telah menyangka dengan sangkaan yang paling buruk dan paling jelek. Ini orang yang tidak membenarkan, tidak mengimani Allah di aras, di atas aras, maka dia seolah-olah akan mengatakan Allah yang tidak di atas, Allah yang tidak juga di bawah, Allah yang maha rendah disamakan dengan Allah yang maha tinggi. Sudah jelas Allah mengatakan Allah yang subhana rabbiyal a'la, yang maha tinggi. Sudah jelas. Jadi apabila dia tidak mengimani itu, berarti dia telah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang menolak, yang tidak memahami Allah di aras, di atas aras, bahwa dia telah berburuk sangka terhadap Allah. Barang siapa menyangka bahwa Allah mencintai kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, dan mencintai kerusakan seperti mencintai keimanan, kebaikan, ketaatan dan perbaikan, maka orang itu telah berprasangka buruk kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai kekufuran, kefasikan dan seterusnya, sama dengan orang melakukan ketaatan, keimanan, orang-orang yang telah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sangat panjang beliau mengungkapkan bentuk-bentuk su'udzon.
Su'udzon yaitu berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak mencintai, tidak meridhoi, tidak marah, tidak benci, tidak membela para walinya, tidak memusuhi para musuhnya, tidak mendekati seorang dari makhluknya dan seseorang tidak mendekat kepadanya, dan menyangka bahwa zat-zat setan dalam kedekatan kepada zatnya seperti zat-zat malaikat yang dekat dengan wali-walinya yang beruntung, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Nah, ini dijelaskan sedetail-detailnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan lagi, barang siapa menyangka bahwa Allah menyamakan antara dua perkara yang berlawanan dan membedakan antara dua perkara yang sama dari segala segi, atau menghapus ketaatan seseorang sepanjang hidupnya yang murni dan benar, kemudian dikarenakan satu dosa besar sesudahnya, lalu pelaku ketaatan itu kekal di dalam neraka jahim selama-lamanya hanya karena dosa besar tersebut, dan karena dosa itu semua ketaatannya hangus, lalu Allah mengekalkannya di dalam siksanya sebagaimana dia mengekalkan orang yang tidak beriman sama sekali, menghabiskan umurnya untuk membenci dan memusuhi para rasulnya dan agamanya, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu. Dan ini telah kita singgung bagaimana orang-orang Khawarij yang mengatakan pelaku dosa itu kufur dan kekal di dalam neraka. Orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan seperti itu. Adapun orang Mu'tazilah terhadap kehidupan di dunia, orang Khawarij tetap mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Adapun orang Mu'tazilah dia mengatakan manzilah baina manzilatain, antara kedua keadaan, dia tidak kafir dan juga tidak beriman. Ini telah dibahas tadi malam ya Fikri ya, dalam pembahasan akidah tahawiyah. Jadi orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Lalu seandainya tidak ada ampunan Allah, tidak ada taubat, tidak ada istighfar, berarti Allah telah menzalimi hambanya. Orang-orang yang telah berburuk sangka terhadap Allah, Khawarij yang menuju orang yang pelaku dosa besar seperti minum khamar, yang berzina, yang membunuh, itu kekal di neraka. Tidak. Lalu dibawakan firman Allah yang ini adalah ayat berita gembira. Bagaimana Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih terhadap hambanya. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, hatta dosa syirik. Sebelum dia wafat, dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Adapun ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang orang yang wafat tanpa bertobat, dia membawa dosa syirik, itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana paham Khawarij, paham Mu'tazilah? Dan adapun kebalikannya yang hanya dengan ayat-ayat janji, itu Murji'ah yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup dalam hati, tidak perlu amalan anggota lisan dan anggota badan. Ini Murji'ah. Ini Murji'ah. Dia hanya berpegang dengan seperti barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, tanpa memandang yang lainnya, tanpa memandang dalil-dalil yang lainnya. Taib. Kemudian barang siapa menyangka bahwa Allah mempunyai anak atau sekutu, ini dia. Ini orang yang berburuk sangka terhadap Allah. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu berburuk sangka terhadap Allah. Barang siapa menyangka bahwa Allah mempunyai anak atau sekutu, atau bahwa ada seorang memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, atau menyangka bahwa antara dia dan makhluknya ada perantara dan menyampaikan seluruh kebutuhan mereka kepadanya, dan bahwa dia menugaskan wali-walinya kepada para hambanya supaya mereka mendekatkan diri dan berhubungan kepadanya melalui mereka, menjadi wali-wali itu sebagai perantara antara mereka dan Allah dengan memohon takut berharap kepada mereka, maka orang itu telah menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang paling buruk dan yang paling jelek. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, barang siapa menyangka bahwa apa yang di sisi Allah dapat diperoleh dengan bermaksiat dan menentangnya, sebagaimana dapat diperoleh dengan taat dan mendekat kepadanya, maka ia telah berprasangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertentangan dengan hikmahnya, dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang merupakan prasangka yang buruk.
Barang siapa menyangka bahwa jika ia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah tidak menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik daripada sesuatu yang ia tinggalkan itu, atau menyangka bahwa orang yang melakukan sesuatu karenanya dia tidak memberikan sesuatu yang lebih mulia darinya, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, yakinlah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian barang siapa menyangka bahwa Allah memurkai hambanya, menyiksanya dan menghalangi dari karunia-Nya tanpa dosa dan sebab dari hamba itu hanya karena kehendak dan kemauan, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah. Barang siapa menyangka bahwa Allah membiarkan dan tidak memberi orang-orang benar-benar berharap dan takut kepadanya, merendah kepadanya, meminta kepadanya, memohon pertolongan dan bertawakal kepadanya, maka orang itu telah menyangka buruk terhadap Allah dengan sangkaan yang bertentangan dengan apa yang patut baginya. Barang siapa menyangka bahwa Allah memberi pahala kepadanya jika ia durhaka kepadanya, seperti Allah memberinya pahala jika ia mentaatinya dan meminta itu dalam doanya, maka orang itu telah menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang berlawanan dengan hikmahnya, dengan kemaha terpujiannya, serta bertentangan dengan apa yang patut baginya dan sesuai dengan yang dia tidak melakukannya. Ini diantara persangkaan-persangkaan buruk hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang kembali, tadi kita sebutkan bahwasanya mayoritas hamba Allah itu berburuk sangka terhadap Allah. Illa kecuali orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh ini betapa banyak persangkaan buruk yang dinukilkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Betapa banyak. Jadi orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang hak, dengan sesuai dengan nama-nama Allah yang indah, sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka itu akan bebas dari berburuk sangka terhadap Allah. Karena semuanya itu ada hikmah di balik tersebut. Ada sesuatu yang Allah takdirkan, ada seterusnya. Ini dia, ahli iman dengan ahli jahiliyah itu sangatlah berbeda. Taib. Insyaallah akan kita bawakan. Jadi sudah berapa puluh tadi itu contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad atau Ighathul Lahfan, betapa banyak prasangka buruk hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan baca secara cepat insyaallah. Barang siapa menyangka terhadap Allah bahwa jika ia membuat Allah murka, membuat Allah marah dan hanyut dalam kemaksiatannya, kemudian ia mengambil selain Allah sebagai pelindung-pelindungnya, baik berupa para malaikat atau manusia, baik orang yang hidup atau yang mati, ia berharap dengan itu semua supaya manusia atau malaikat itu memberi manfaat di sisi Rabb-Nya atau melenyapkan dari siksanya, menyelamatkannya dari siksanya, maka orang itu telah berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di sini, diulang kembali. Apa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala? Kebanyakan makhluk, bahkan semuanya, kecuali oleh yang Allah kehendakkan kebaikan bagi seseorang itu, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, sangkaan yang buruk, karena biasanya anak Adam meyakini bahwa hak dan bagiannya dikurangi. Itu dia. Ia juga menyangka bahwa haknya seharusnya di atas apa yang diberikan dan ditakdirkan oleh Allah. Lisannya mengatakan, Tuhanku menganiaya aku dan menahan apa yang menjadi hakku, sedangkan jiwanya bersaksi atasnya dengan itu semua. Ia dengan lisannya mengingkarinya dan tidak berani terus terang dengannya. Barang siapa yang meneliti dirinya, diulang kembali, tadi sudah kita sebutkan di awal tadi. Barang siapa meneliti dirinya dan menyelami lebih dalam untuk mengetahui kandungan isinya, ia akan mendapati hal itu tersembunyi dalam dirinya bagaikan bara api dalam sekam. Sulutlah sekam dirinya, pasti akan Anda ketahui keburukan yang tersimpan dalam dirinya. Apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya Anda akan mendapatkan pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemoohkan, mencemeahkan terhadap takdir dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini, tidak begitu, ada sedikit dan ada juga yang banyak. Silakan periksa diri Anda sendiri, apakah Anda bebas dari sikap tersebut. Jadi diulang lagi, coba kita introspeksi diri kita terhadap kejadian yang terjadi terhadap kita, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang terjadi terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Periksa diri kita, bercermin kita terhadap diri kita, bagaimana kita menyikapinya.
Apakah kita menerimanya bahwa ini adalah yang telah ditentukan Allah, yang semuanya ada hikmah di balik tersebut? Apakah itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengoreksi takdir Allah, seharusnya begini, seharusnya begini. Lalu kita ulang kembali apa yang tadi disebutkan, fa'in tanju min zi'azimah. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka yang besar. Wa illa fa inni la ikhalaka najiyya. Tapi bila tidak, kukira Anda tidak selamat, tidak akan selamat. Nah, jadi ini patokannya. Kita kembalikan kepada diri kita, bagaimana terhadap suatu kejadian, bagaimana kita mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ada hikmah di balik kejadian tersebut yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana? Apakah prasangka buruk yang muncul, ataukah kita husnuzon terhadap Allah? Suuzonkah atau husnuzon? Taib. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini dan bertaubat kepada Allah serta memohon ampunan kepada Allah atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah, dan hendaklah ia berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Seharusnya kita berprasangka buruk terhadap diri kita yang merupakan tempat, jadi diri kita itu merupakan tempat segala keburukan dan sumber dari segala kejahatan yang tersusun di atas kejahilan, kebodohan dan kezaliman. Lebih baik berprasangka buruk terhadap diri sendiri daripada berprasangka buruk terhadap Allah yang maha bijaksana, yang maha adil, yang maha kasih sayang, yang maha kaya lagi maha terpuji, yang memiliki kekayaan yang sempurna, yang pujiannya sempurna, yang kebijaksanaannya sempurna, yang suci dari segala keburukan dalam zatnya, yang suci dari segala sifat yang perbuatannya dan nama-namanya. Zatnya maha sempurna dari segala sisi, begitu pula sifatnya. Semua perbuatannya merupakan hikmah dan maslahat, dan rahmat. Seluruh asmanya adalah indah. Lalu diungkapkan di sini, janganlah kamu berprasangka buruk terhadap Rabbmu, karena Allah lebih berhak untuk disebut yang maha indah. Janganlah sesekali kamu menyangka dirimu baik, karena bagaimana mungkin orang zalim, berdosa dan bodoh mengaku baik. Katakanlah, wahai jiwa, tempat bermuaranya segala keburukan, apakah kamu berharap kebaikan dari mayit yang bakhil? Berprasangkalah terhadap dirimu dengan buruk, kamu akan mendapatinya seperti itu, dan kebaikannya bagaikan hal yang mustahil. Ketakwaan dan kebaikan yang ada di dalam diri tidak lain adalah pemberian Allah yang maha agung. Itu bukan miliknya dan bukan darinya sendiri, akan tetapi dari karunia yang maha pengasih. Maka bersyukurlah karena mendapat petunjuk. Nah, jadi begitulah, jangan kita sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, keimanan yang tumbuh subur di dalam jiwa, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita teringat ketika membangun Masjid Nabawi, atau ketika menggali parit, menggali parit ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Itu para sahabat itu bersenandung, seandainya bukan karunia dari Allah, kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa puasa, kami tidak bisa zakat. Jadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian az-zanina billahi zanna sau' alaihim dairatus sau'. Mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, menafsirkan ayat ini, dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Itu orang-orang yang bersangka terhadap Allah bahwa dia tidak memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadamu atas musuh-musuhmu, dan tidak akan memenangkan kalimatnya yang menjadikan yang paling tinggi dan di atas kalimat orang-orang kafir kepadanya. Jadi ini peristiwa perang Uhud sebagaimana kita sebutkan tadi, yang mengatakan bahwa tidak akan menang kaum muslimin atau mukminin ketika itu, prasangkaan dari orang-orang munafik.
Itulah keburukan prasangka mereka yang Allah sebutkan di sini. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya bahwa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang musyrik laki-laki dan perempuan berprasangka dengan sangkaan yang buruk ini, mendapatkan giliran kebinasaan yang buruk, yaitu giliran siksa yang berputar di sekeliling mereka. Di sini disebutkan tentang qiraah, bacaan qiraah. Ada yang mengatakan as-sawu, para ahli qiraah dari negeri Kufah umumnya membaca dairatus saw dengan sin berfathah, dairatus saw. Sebagian ahli Basrah itu membacanya dengan sim berdoma, dairatus su, dairatus su. Dan dalam hal ini Al-Fara berkata bacaan fathah lebih terkenal dalam sin, dan orang-orang sedikit sekali mengatakan dairatus su dengan sim berdoma. Jadi kebiasaan orang Arab itu membaca dengan yang mudah dari dialek lisannya. Jadi yang banyak adalah ahli Kufah dengan membaca dairatus sau, bukan dairatus su. Jadi dairatus sau. Jadi ini sedikit qiraah. Karena pernah terjadi Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ada orang yang lain bacaannya, dialeknya berbeda, maka dipegangnya tangan seseorang itu, dihadapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, kita riwayatkan secara makna. Maka dikadukan kepada Rasulullah SAW apa yang dibacanya. Lalu Nabi mengatakan, ini kebenaran, karena ada beberapa dialek macam-macam huruf Arab yang itu berbeda. Jadi dia ada 7 yang sahih riwayatnya. Itu makanya kita mengetahui kalau memperdalam tajwid, ada riwayat Hafs, ada riwayat Hasim yang merupakan perbedaan. Contohnya misalnya dulu pertama kali sebelum belajar ilmu tajwid pernah mendengar qiraah yang lain. Jadi ketika membaca surah Al-Fatihah mau dibenarkan, tapi waktu itu masa salah dia membaca ghairil maghdubi alaihim. Kemudian dengan nada-nada yang lain seperti dan ada yang biasanya kita mematikan ujungnya, misal la yang surun, misalnya kan mati itu, kita hidupkan nanya. Ada yang baca yang suna itu pas. Jadi ada beberapa dialek yang itu memang adalah lahjah seperti itu di dalam yang riwayatnya itu mutawatir, sama-sama dari bacaan Nabi SAW. Ketika itu Abdullah bin Mas'ud hanya mengetahui cara yang lain sehingga dia mendengarkan yang lain, maka waktu itu ada tempat mengadunya, yaitu Nabi SAW. Coba baca yang apa yang engkau baca tadi. Kata Nabi SAW, itu juga ada riwayat yang seperti itu. Taib. Ini sedikit masalah ilmu qiraah. Jadi di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir, adapun yang tadi yang seburuk-buruk tempat kembali sebagaimana kita pelajari tadi, yaitu neraka jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang musyrik, orang munafik laki-laki dan perempuan. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan supaya dia mengazab orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, yakni menuduh Allah dalam hukumnya dan bersangka terhadap Rasul dan sahabat-sahabatnya bahwa mereka akan terbunuh dan binasa. Untuk itu Allah berfirman, mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan dalam menafsirkan ayat lain hal yang senada dengan apa yang disebutkan Ibnu Jarir rahimallahu taala. Taib. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita berprasangka baik. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 59. Coba Pak Doni lah lagi. Gantian. Dalam surah Al-An'am ayat 59. ويعلم ما
Jadi semuanya, bagaimana kita akan berprasangka buruk pada Allah? Bagaimana kita, Allah semuanya mengetahuinya. Allah yang kita kenal di dalam pelajaran kita, yaitu kita mempelajarinya bagaimana Allah Rabbuna Jalla wa'ala yang memiliki kemahasempurnaan, kemahaagungan, yang seluruh kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita melenceng, maka itu akan terjadi su'uzon, berburuk sangka terhadap Allah. Ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah muttafaqun alaih, bahwasanya anna inda zanni abdi, sesungguhnya aku menurut prasangkaan hambaku. Seharusnya kita berprasangka, senantiasa berprasangka baik terhadap Allah, maka begitulah Allah akan memberikan balasan terhadap kita. Taib, untuk pembahasan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu sudah kita selesaikan. Namun untuk akhir dari pelajaran kita di malam yang berbahagia ini, itu kita akan bawakan sebuah kisah. Kisah ini ada terdapat di kitab Tarikh Baghdadi. Jadi ada sebuah sesuatu yang membuat kita tersenyum dengan kisah ini. Itu berkenaan dengan biografi Ubaidillah bin Al-Hasan bin Husain Al-Ambari. Beliau adalah seorang hakim di daerah Basrah. Jadi ketika itu beliau ada hasrat seorang laki-laki terhadap wanita, dan beliau memiliki seorang budak. Ketika dia menjumpai budaknya tersebut, karena kita katakan hasrat seorang laki-laki, dia dapati di sebuah pojok budaknya sedang sholat malam. Lalu terdengarlah bagi Ubaidillah bin Hasan bin Husain Al-Ambari ini untaian doa-doa dari budaknya tersebut. Apa yang beliau, di antara yang beliau tangkap, Allahumma bihubbika lighfirli. Ya Allah, karena cinta Engkau kepadaku, maka ampunilah aku. Lalu Ubaidillah ini merasa ada sesuatu yang harus dibetulkan, karena doa ini salah. Jadi karena, ya Allah, karena cinta Engkau kepadaku, maka ampunilah aku. Jadi dibenarkan, bukan karena cintaku kepadamu ya Allah, maka itu tuh. Lalu dia mengatakan, bagaimana Allah tidak mencintaiku, katanya. Sementara dahulu aku dalam kemusyrikan, Allah kenalkan kepadaku tentang agamanya ini, sehingga aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu aku tidak mengenal Allah, tidak mengenal ibadah ketaatan kepada Allah. Sekarang aku mengenal. Bukankah itu pertanda Allah cinta kepadaku? Masya Allah. Akhirnya, singkat cerita, Ubaidillah akhirnya membebaskannya. Istilahnya, mulai sekarang engkau bebas, tidak jadi budaknya lagi. Nah, jadi pas ketika itu dia pun tidak ada ungkapan. Begitulah, bayangkan budak berilmu di zaman dahulu. Budak berilmu. Engkau telah menjadikan 1 kali lipat pahalaku. Ketika aku menjadi budakmu, aku mendapatkan 2 pahala, yaitu ketaatan kepada Rabbku dan ketaatan kepada Tuanku. Karena dia tuannya, budaknya. Jadi aku mendapatkan 2 pahala. Sekarang engkau membebaskanku, berarti aku hanya mendapatkan 1 kali lipat pahala, hanya dari Rabbku, katanya. Nah, jadi ini sedikit kisah bagaimana terkadang ada sesuatu yang membuat kita geli. Seharusnya seperti orang yang sangat berbahagia ketika bekalnya suatu lengkap dalam suatu safar itu hilang. Ketika dia terbangun, dia waktu itu istirahat di suatu tempat peristirahatan, sebuah pohon atau yang lain, maka seluruh apa yang ada di hewan tunggangannya dan seluruh bekalnya hilang. Maka tidak, ini bakalan binasa, ini. Akhirnya pas dia itu duduk kembali, sudah capek mencari, dan akhirnya di pas bangun nampak lagi. Lalu dengan kegembiraannya akhirnya salah ucap dia. Dengan saking gembiranya, lalu dia salah ucap. Dia mengatakan, ya Allah, anta abdi wa anna rabbi. Itu salah ucap. Kata ulama, itu tidak termasuk kekufuran karena saking gembiranya. Sebagaimana tadi pemahaman, walaupun itu sebenarnya salah,
Seharusnya karena cintaku kepadamu, karena Allah mencintai hambanya apabila hambanya itu menjalankan sesuai apa yang diinginkan, dan itu belum tentu, belum bisa dipastikan kecuali para nabi, para rasul dan seluruhnya. Adapun kita belum tentu mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya karena cintaku kepadamu baru kita minta. Itu sedikit sebuah kisah, mudah-mudahan itu bermanfaat, dan kita katakan anna inda zanni abdi, seharusnya kita harus berhusnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi kita berbaik sangka. Di sinilah letak ahlu tauhid, ahlul ilmi, orang yang mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menyeleweng dalam dirinya. Itu makanya tadi coba kembalikan pada diri kita, teliti pada diri kita, kembalikan, bercerminlah kepada kita, tanyakan kepada diri kita sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang terbesit dalam jiwa kita itu? Apabila kita masih berhusnuzon kepada Allah, itulah ibadah. Dan apabila itu suuzon kepada Allah, maka itu adalah sesuatu rusaknya tauhid kita, tidak murninya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, demikian saja yang bisa kita bahas. Adapun pembahasan yang sangat panjang tadi, itu bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim menggambarkan prasangkaan buruk tadi. Beliau ucapkan semuanya, mulai dari Asy'ariyah yang menyimpang, Mu'tazilah yang menyimpang, Khawarij yang menyimpang, seluruh orang-orang yang menolak sifat Allah menyimpang, dan seluruhnya. Maka disebutnya bahwanya seluruhnya itu adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu, orang yang jahil katanya. Adapun orang yang mengenal Allah, dia tidak akan berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan kandungan dari bab yang ke-59 ini. Tafadhol. Kandungan bab ini. Pertama, tafsir ayat dalam surah Al-Baqarah. Kedua, tafsir ayat dalam surah Al-Fatih. Ketiga, disebutkan bahwa prasangka buruk banyak sekali macamnya. Keempat, diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif akan asma dan sifat Allah serta arif akan dirinya sendiri. Baik, demikianlah yang bisa kita pelajari dari kandungan ini. Maka itulah kesimpulan yang kita jelaskan yang agak panjang lebar tadi. Itulah yang bisa dari kandungan ini, inilah yang kita pelajari tadi. Maka demikianlah, alhamdulillah, waktu luang ini kita bisa manfaatkan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan sebelum Ramadan kita selesaikan kitab tauhid ini, insyaallah. Dan kita hanya kepada Allah kita memohon agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan taufik darinya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.